Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Di antara doa yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al khaira ayyami khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah hari terbaikku adalah hari yang terakhir. Kenapa hari terakhir? Karena banyak sekali hari, ada hari awal, ada hari tengah, ada hari akhir, ada hari ujung. Ada orang yang hidupnya di awal itu na'udzubillah lahir di tengah keluarga prostitusi, bapak pemabuk, judi, narkoba, di lingkungan yang tidak baik. Tapi kemudian dalam perjalanan hidupnya sampai suatu ketika dia mendengar ada orang yang berbisik ke telinganya, kamu kan akan mati. Rupanya satu kata yang tulus dari ikhlas, dari lubuk hati yang paling dalam, menusuk ke dalam tangkai jantungnya, sampai ke otaknya, sampai ke ubun-ubunnya, sampai ke sumsumnya. Sampai di tengah malam terngiang di telinganya, kamu akan mati, akan bawa bekal apa? Lalu kemudian itu pula yang membuat dia bertaubat, dan akhir hayatnya adalah husnul khatimah, baik. Yang na'udzubillah itu di awal hidupnya baik, disekolahkan di pondok pesantren, lingkungannya baik, tapi kemudian dalam perjalanan hidup na'udzubillah tersesat, lupa kepada Allah dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang paling kita inginkan adalah awalnya baik, tengahnya baik, ujungnya baik. Apa sebenarnya yang ingin diungkapkan Allah rahasia melalui kisah cerita husnul khatimah? Supaya yang banyak dosa jangan pernah putus asa. Putus belanja orang masih bisa hidup, putus beras masih bisa hidup 3 bulan, putus air masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah putus asa, hanya 2 kemungkinan, mati atau mengikut bisikan setan. Oleh sebab itu maka yang banyak amal, yang rajin ibadah, solat tahajud, solat witir, solat sunat isyraq, solat awabin, solat qabliyah, solat ba'liyah, sedekah, zakat, wakaf, infak, banyak amalnya, jangan terlalu bangga. Karena na'udzubillah, ya muqallibal qulub, berapa banyak yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, paginya beriman, petangnya kafir, ingkar kepada Allah. Sebenarnya di balik cerita husnul khatimah itu adalah bagaimana kita senantiasa introspeksi diri, muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yang banyak dosa jangan putus asa, karena boleh jadi di akhir hayatmu kalau engkau taubat nasuha, engkau dapat husnul khatimah. Yang sudah banyak amal jangan kepedean, jangan angkuh, jangan sombong, karena saya orang baik. Belum tentu. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu masuk surga bukan karena amalmu. Lalu karena apa? Illa iyataghammadani Allahu birahmatih, karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Justru dengan angkuh dan sombongmu itu, lebih baik merasa diri banyak dosa sehingga melihat orang lain bersih, daripada merasa diri ahli surga lalu melihat orang lain kotor, penghuni neraka. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan hatinya karena Allah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Di antara penyebab orang dapat husnul khatimah, syaratnya adalah istiqamah. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbku adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Orang yang istiqamah itu ditolong oleh para malaikat. Tapi istiqamah tidak bisa, karena serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang percaya kepada Allah, ittaqullah, tanamkan rasa takut kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, bersama orang baik-baik. Kadang kita lupa, datang orang lain menasihati kita, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini salah, ini enggak benar. Letak peci kita saja kita tidak tahu kalau tidak diberitahu orang. Kadang langkah kita saja kita tidak tahu berapa banyak orang yang kesandung kalau tidak diingatkan orang. Ingat, lubang besar tidak membuat orang jatuh, tapi kerikil yang kecil membuat orang terpeleset. Karena orang selalu khawatir kalau musibah besar di depan, tapi karena dosa yang kecil, sepele, remeh-temeh, justru itu membuat dia jatuh dari kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara menyebabkan orang dapat husnul khatimah adalah selain istiqamah, banyak-banyak bersedekah. Shadaqatus sirri, sedekah rahasia, diam-diam, yang tahu hanya dia dengan Allah, tudfi'u mitatassu, menolak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang istiqamah beribadah, baik dalam senang maupun susah, baik dalam lapang maupun sempit, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Karena ternyata orang yang mau mati sakaratul maut itu ada 2 perasaan. Pertama takut, kedua sedih. Takut masa depan, sedih masa lalu. Sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan keluarga, sedih. Takut sakaratul maut, takut malaikat mungkar nakir, takut malaikat, takut titian siratal mustaqim. Tapi insya Allah orang yang istiqamah
Allah berikan dia malaikat berkata, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, masuklah ke dalam surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jaga jamaah, pertahankan istiqamah, berakhir dengan husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.